Halo, selamat datang di Kongko United Televisi. Manchester United lolos ke babak final Europa League ya. Terserah orang mau ngapa, ini 6-2 udah pasti auto lolos ya. Gua nggak ngelihat Manchester United bakal kalah 4-0 di Roma ya, walaupun di kandang Roma. Jujur aja, walaupun kita main bertahan, walaupun ada yang ngelawak, gua nggak ngelihat kita kalah 4-0 di Roma. Jadi ya, 99% kita udah lolos, 1% itu di tangan Tuhan ya, kita nggak tahu. Tapi anyway, game dengan dua babak yang sangat berbeda ya. Jelas di babak pertama, jelas di babak kedua kita jauh lebih bagus mainnya. Sebenarnya babak pertama pun nggak jelek ya. Awalnya sangat bagus ya, kita mendominasi ya. Dari awal kita selalu mendominasi, mencoba melakukan attacking movement yang cukup bagus ya. Tapi ya gitu, defense ngelawak lagi gitu loh babak pertama. Ya, babak pertama Roma dua kali nyerang, dua kali on target, dua kali gol. Oke lah, golnya ini salah satu lagi penalti dan Pogba ya terlepas. Ya sebenarnya sih nggak necessary sih, nggak seharusnya neking tangannya begini-begini gitu ya. Harusnya sih dia dia nggak ngelawak kayak begitu gitu, Paul Pogba ya. Tapi kita tahu Paul Pogba orang nyentrik dan setidaknya dia ngegolin juga ya, setidaknya dia juga ada assist. Jadi menurut gue lawakannya dia itu cukup terbayarkan lah ya, bener nggak? Tapi babak pertama sebenarnya kita mendominasi, sebenarnya kita cukup bagus. Setelah gol penalti Roma terlihat kita sedikit buyar ya, sedikit buyar. Akhirnya gol kedua pun siapa tuh, Edin Dzeko ya, itu salah siapa? Gue menurut gue sih nggak bisa nyalain satu orang spesifik yang karena banyak banget rangkaian dari defensive error yang menyebabkan gol Dzeko itu terjadi ya. Yang jelas passingnya Mickey Mouse tuh cukup bagus ya, bukan bagus, spektakuler lah passingnya. Dia ngeliat ke arah kanan tapi dia akhirnya ngemasing masuk true pass gitu loh. Jadi menurut gue tuh passing yang spektakuler dari Mickey Mouse. Cuman kalau gue bisa bilang itu sedikit telat dari McTominay untuk nutup ya, karena ya dia ketipu lah intinya, benar nggak? Tapi pas saat dari Mickey Mouse ke Pellegrini passing lagi ya ke Dzeko, sebenarnya itu bisa ditutup juga oleh Maguire tapi telat ditutup. Dan juga jelas harusnya passing dari Mickey Mouse ke si Pellegrini itu harusnya offside, cuman ya Luke Shaw bikin onside. Jadi banyaklah rangkaian problem dari problem-problem itu, dari defensive error itu. Dan gue nggak bisa bilang siapa yang salah atau apa, cuman ya jelas ya passing spektakuler dari Mickey Mouse dan attacking movement cukup bagus ya. Tapi di luar itu ya mereka sebenarnya nggak banyak ngelakuin apa-apa gitu loh ya. Oke, mereka pressing cukup bagus ya, mereka walaupun kita udah back pass segala macam ya, mereka nggak sangat parkir bus banget sih, enggak loh gue bilang Roma hari ini ya. Jadi pada saat kita mandek nih depan, kita back pass untuk bikin inilah, mereka nggak parkir bus, itu mereka keluar loh untuk pressing loh. Jadi nggak tetap stay di belakang. Menurut gue sih Roma mainnya sebenarnya cukup bagus, cuman jelas di babak kedua itu beda cerita ya, beda cerita sekali. Babak kedua, ya gue turunin dulu. Nah ini dia babak kedua ya. Babak kedua bagusnya kita bisa comeback ya, dan early goal dari Cavani sangat membantu. Jelas Cavani man of the match hari ini, walaupun menurut gue sih dia punya finishing nggak terlalu cakep hari ini sebenarnya, nggak terlalu cakep, cuman dia punya visi, dia punya passing hari ini semua on point. Finishing doang menurut gue nggak, karena menurut gue sih dia bisa walaupun dia nggak ngambil penalti ya, dia tuh sebenarnya bisa banget dia tuh hat trick hari ini ya. Cuman ya babak kedua jelas mereka udah kehilangan, Roma udah kehilangan kehilangan momentum, kehilangan mental dan kehilangan fokus. Akhirnya ya kita bisa ngebantai 4-0 di babak kedua ya, bisa ngebantai abis lah. Dan padahal mereka juga masih menyerang gitu loh pasti babak kedua. Dan ada satu lah kesempatan bagus kalau nggak salah dari Edin Dzeko ya. Pellegrini crossing atau Mkhitaryan gue lupa. Crossing, Edin Dzeko heading gitu loh ya. Si Lindelof kalah lah sama Dzeko. Tapi ya itu bisa diselamatkan oleh De Gea. Jadi gue nggak bisa bahas gol yang babak kedua satu-satu ya, karena terlalu banyak ya. Jadi bingung ya. Yang pasti penaltinya golnya Cavani yang pertama, gol Cavani yang kedua apa ya, kayak gimana ya, gue udah lupa deh, bola muntahan dari si ini, bola muntahan dari si Wan-Bissaka. Penaltinya Bruno Fernandes ada ambil Cavani juga ya, karena dia dilanggar di kotak penalti.
Paul Pogba golnya sundulan ya, crossingan dari Bruno Fernandes, dan Greenwood jelas itu visi dan passing skill dari Cavani yang membantu Greenwood ngegolin, terlepas dari finishing Greenwood yang selalu gue bilang sih paling gacor ya. Ya 11-12 sama Cavani lebih ada pengalaman, tapi Greenwood jelas kalau gue bilang kalau dia udah ada pengalaman sebanyak Cavani, finishingnya Greenwood jauh lebih bagus dari Cavani menurut gue. Ya jadi dua babak yang sangat berbeda ya. Kita sebenarnya main bagus dari awal, cuman ya setelah gol penalti itu mungkin kita kehilangan fokus. Gue nggak tahu apa yang Ole lakukan di halftime yang mungkin digampar-gampari, kayak nggak mungkin lah, dia nggak berani lah. Mungkin dia suruh si Carrick yang gampar-gamparin kali ya, gue nggak tahu. Cuman jelas sangat berbeda sekali di babak kedua ya. Another comeback dari Manchester United, dan menurut gue sini sangat membantu ya buat leg selanjutnya. Oke, kita lihat line up dulu. Secara line up, seperti yang gue prediksikan, David De Gea main lagi ya, kemungkinan jelas ya David De Gea tetap nomor 1 menurut gue, dan karena kita lagi fokus di Europa League makanya David De Gea dimainin, dan menurut gue ini solusi yang sangat bagus. Jadi Dean Henderson pun nggak ngambek ya, Dean Henderson pun masih ada kesempatan lah untuk masuk ke Euro ya kan. Luke Shaw mainnya bagus hari ini, jelas dia bisa assist ya. Kalau itu kalau Cavani finishingnya lagi ngecun sekali, itu harusnya tuh ya itu dia assist 1 dan ya Cavani hat-trick ya. Maguire, Lindelof, menurut gue sih center back kita main kurang bagus hari ini ya, sangat kurang bagus hari ini. Kenapa? Karena mereka nggak banyak yang dilakukan oleh mereka gitu, tapi kebanyak banget bola yang lolos. Kalau gue bisa milih, Maguire main lebih bagus dari Lindelof ya, karena lebih banyak clearance yang dilakukan oleh Maguire ya. David De Gea, sorry gue lupa ngomong soal David De Gea, nggak banyak yang dilakukan juga oleh David De Gea ya. Kecuali itulah satu save doang dari Dzeko, dari headingnya Dzeko yang ya dia save gitu, itu heading juga berbahaya ya, tapi bisa diselamatkan oleh David De Gea. Wan-Bissaka main cukup bagus ya kalau gue bisa bilang ya, cuman dari segi defensif sedikit bolong ya. Sebenarnya Luke Shaw defensif juga sedikit bolong, cuman ya kita kan emang nyerang gitu loh, jadi sedikit bolong itu oke. Itu tugasnya kita punya holding midfield sama center back untuk cover gitu loh ya, karena mereka berdua maju ya. Jadi Wan-Bissaka menurut gue cukup bagus performanya hari ini. So anyway, golnya Cavani itu juga ada ambil-ambil dari Wan-Bissaka ya, dia coba nembak bola mentalan ya, udah tinggal disikat sama Cavani. Fred McTominay, gue kaget Fred di substitusi ya, karena menurut gue Fred main lebih bagus dari McTominay ya. Mungkin kalian bisa komen ya, Fred tuh ya siapa yang lebih bagus nih, McTominay sama Fred? Karena gue melihat selain golnya Dzeko yang gol keduanya Roma itu ada sedikit ambil-ambil dari McTominay yang telat, yang salah ngebaca lah gerakan dari Mickey Mouse, tapi dia banyak banget melakukan defensive error ya, terutama di babak pertama. Dan gue lihat sih Fred lebih banyak melakukan antisipasi sama memotong passing-passingnya si Roma ya. Jadi kalau gue bilang sih McTominay harusnya lebih jelek lah mainnya daripada Fred ya. Cuman Fred ya gitulah, mereka berdua hari ini sih sedikit defensively sedikit salah banyak positioning ya. Marcus Rashford nggak gitu kelihatan ya, ada 1-2 ya maksimal 3 run yang cukup bagus dari Marcus Rashford ya. Kebanyakan itu gue lihat di babak pertama ya, babak kedua bahkan kayaknya nggak banyak ya dia ngelari ya. Tapi nggak bisa salahin juga lah, karena dia berada di posisi yang bukan pada tempatnya gitu, benar nggak? Dia kan harusnya di kiri ya. Itulah problemnya kalau Pogba nggak mau dimainin di holding midfield, artinya ya Rashford terpaksa main di kanan ya. Dan kita selalu tahu kalau Marcus Rashford main di kanan itu kurang gacor ya, kurang gigit ya. Jadi kalau gue bilang ya itulah, bukannya salah Rashford juga, mungkin juga dia masih kurang fit, gue nggak tahu. Cuman ya substitusi yang bagus sekali ya, Greenwood masuk dan dia ngegolin ya, dan ya Greenwood keren lah finishingnya. Bruno Fernandes babak pertama gue bilang dia mainnya jelek ya, parah banget. Kalau kalian perhatiin, kalian bisa nonton ulang lagi ya, berapa banyak crossing yang dia gagal lakukan ya, berapa banyak shooting yang dia gagal lakukan, dan juga free kick yang hancur-hancuran ya. Dua kali lah adalah dia free kick tuh lumayan parah lah gitu lah. On target, bener-bener off target lah gitu. Jadi babak pertama sih dia main sih jelek loh kalau gue bilang ya. Oke lah, tetap dia seperti Fred ya, ibaratnya dia tetap lari, tetap fight, dia tetap mencoba ada di mana-mana, tapi dia punya passing, dia punya crossing itu benar-benar jelek sekali di babak pertama. Untungnya babak kedua dia switch on ya, dia bangkit lah gitu ya ibaratnya ya. Jadi
Babak kedua dia melakukan berapa ya? Assist 1 sama gol 2 ya kalau salah ya. Gol 1. Oh iya ya, assist 1 sama gol 2 ya. Ya. Karena penalti atau lagi. Ya jadi ya babak pertama sih menurut gue Bruno Fernandes main gak bagus kecuali golnya dia cuman golnya dia doang babak pertama. Gol kedua jauh lebih bagus, jauh kita bisa lihat Bruno Fernandes dengan kualitasnya ya, bahkan dia harusnya ada assist satu lagi kalau menurut gue ya. Kalau siapa ya itu Rashford kalau salah ya dapat tuh headingannya tuh apa gue lupa ya. Jelas Bruno Fernandes contender man of the match, cuman karena dari babak pertama menurut gue Cavani harusnya man of the match hari ini ya. Paul Pogba main lebih bagus dari Rashford ya, kayaknya gimana pun juga ini posisi yang cukup nyaman lah untuk Paul Pogba ya sebagai inverted winger di kiri ya. Dia nggak go wide loh. Kalau Marcus Rashford masih go wide, dia sama sekali nggak melebar. Dia lebih ngarah menusuk ke kotak penalti ya. Jadi Paul Pogba main cukup bagus dan untungnya hampir cedera dan enggak ya. Kelihatannya cukup serius gitu loh, dia jatuh tuh babak kedua ya, twist his ankle twist his knee ya, lututnya lah gitu, tapi harusnya sih nggak apa-apa lah ya. Cavani sayang sekali dia harusnya sangat bisa hat trick hari ini. Cavani ya sangat bisa hat trick tapi nggak dilakukan. Kayak seperti yang gue bilang, Cavani finishingnya jujur dia kurang bagus hari ini ya, sangat kurang bagus. Ada di babak pertama kan, di akhir babak pertama dia tinggal ngalahin kiper, dia nggak bisa. Padahal itu bukan itu udah diganti belum kipernya? Kalau saya udah diganti deh kiper. Coba gue cek dulu deh. Nah. Iya, kipernya udah diganti Paul Lopez. Jadi itu ngelawan kiper cadangan dia tinggal one on one dia nggak gol gitu ya. Jadi dan juga dari Luke Shaw ada crossing yang bagus, namun dia malah ngebalun ke atas tembakan dia. Jadi Cavani sebenarnya dari segi finishing kurang bagus hari ini, jujur aja. Cuman ya karena bola satu lagi kan bola mentahan, benar nggak? Jadi ya itu siapa aja bisa gol lah kecuali Martial. Finishing orang gitu bagus, cuman dia punya positioning, dia punya work rate, dia punya passing, dia punya ya visi juga, dia ada assist dia ke Greenwood. Itu menurut gue sih memenangkan dia man of the match ya, man of the match ya, bukan Bruno, karena Bruno babak pertama menurut gue sih dia parah abis dia mainnya. Babak kedua dia main bagus, tapi Cavani dari awal sampai akhir menurut gue cukup konsisten. Dari segi ya semuanya lah ya, jadi menurut gue man of the match Cavani. Gue udah bilang seperti yang gue mau bilang dari awal, kita harusnya udah pasti lolos final ya, dan bagus sekali kita menang 6-2 ya. Jadi kita menang 6-2, artinya di babak kedua kita bisa lebih santai ya, bisa lebih relax sedikit lah, bener nggak, bisa ngasih kesempatan untuk mungkin Amad Diallo untuk main ataupun ya siapalah yang start kita untuk main. Cuman ya menurut gue sih kita welcome banget, kita bisa fokus all out lawan Liverpool nanti biar ya, karena kita minggu depan ketemu Roma udah santai gitu loh, walaupun kita main di kandang Roma. Dan gue nggak melihat kita kalah 4-0 lawan Roma, jujur aja ya. Bukannya gue sombong atau apa, tapi ya faktanya lah ya hari ini kelihatan banget ya, yang kelihatan di Roma cuman Mickey Mouse, Pellegrini sama Dzeko, sisanya nggak kelihatan sama sekali. Sebenarnya si Spinazzola lumayan gitu, tapi diganti sama dia nih. Spinazzola nih, Leonardo Spinazzola lumayan mainnya, cuma diganti. Gue nggak ngerti juga kenapa diganti di menit 37 nih. Mungkin dia pengen bertahan kali. Bruno Perez gue nggak tahu dia pemain apa, maksudnya dia back atau apa gue nggak tau. Cuma Spinazzola sebenarnya lumayan. Ya anyway, kita welcome aja. Harusnya final babak leg kedua ya menarik untuk ditonton juga. Gimana pun kita udah lolos, kita lihat dulu deh si Arsenal gimana nih kabarnya nih. Bentar. Gimana backnya gue? Oh, kalah 2-1. Tapi 2-1 masih oke lah. Kenapa? Karena kalau dia menang 1-0 di kandang, itu dia lolos. Jadi, menurut gue 2-1 itu bukan hasil yang jelek untuk Arsenal. Terutama di mana Arsenal dari segi kualitas pemain, dari segi kualitas pemain semua lah, itu harusnya jauh lebih bagus dari Villarreal ya. Jauh lebih bagus dari Villarreal. Nah, ini Unai Emery kan nggak salah ya Villarreal ya. Mana nih? Iya, Unai Emery. Aduh, balik lagi dia ya kayak itu ya. Tapi ini harusnya tetap Arsenal yang lolos lah. Feeling gue sih itu kuat banget lah Arsenal lolos. 2-1 tuh bukan hasil yang jelek untuk Arsenal. Karena gimana pun juga dia unggulannya, dia lebih diunggulkan. Walaupun dia peringkat 10 sekarang atau 9 sekarang ini tetap diunggulkan. Dan menurut gue sih Arsenal tetap lolos lah. Jadi kita bisa expect, kita bisa harapkan All England final ya. Kalau gue bisa milih sih, gue lebih milih Villarreal gitu. Karena Villarreal harusnya lebih katro daripada Arsenal ya. Harusnya ya. Cuman ya gue nggak tahu lah ini permainan Tarkam bisa kelihatannya
2 orang kartu merah ini si Tarkam habis, gue nggak ngerti kenapa. Cuman ya gitulah, kita lihat aja, kita bakal ketemu sampai final. Cuman ya gitu. It's a good game. Thank you. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.